Ya, saudara, dalam segmen Dialog Menuju Jabar Juara Lahir Batin kali ini, kami telah terhubung bersama Bapak Pratama Nugraha Emawan SHMSI, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur. Kita akan berbincang mengenai pengembangan wisata di Kabupaten Cianjur. Assalamualaikum, selamat sore Pak Pratama. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, wah, senang sekali nih bisa menyempatkan waktu, tentunya bergabung bersama TVRI Jawa Barat. Bapak, tadi sebelum memasuki segmen dialog ini, tentu kita melihat nih perubahan wajah baru gitu ya Kabupaten Cianjur, apalagi dengan alun-alunnya yang merupakan ini alun-alun terbesar di Jawa Barat. Saya juga kalau ke Cianjur pasti mampir ke alun-alun Cianjur gitu ya. Nah, sejauh ini seperti apa Pak perkembangan objek wisata di Kabupaten Cianjur? Baik, seluruh pemirsa TVRI ya seluruh Jawa Barat, bahwa Kabupaten Cianjur ini kabupaten terbesar kedua di Jawa Barat. Makanya kami ada 3 pengembangan potensial destinasi di Cianjur ini. Ada Cianjur Utara, ada Cianjur Tengah, dan Cianjur Selatan. Ketiga daerah tersebut mempunyai potensial yang pasar yang sangat terbuka untuk dikunjungi oleh wisatawan. Bisa dibayangkan oleh Bu Ayu, penduduk Jawa Barat itu ada 47 juta jiwa. Nah, kalau saja jangan 47 jutanya, seperempatnya saja main di seluruh Jawa Barat, bagaimana akan meningkat pertumbuhan ekonomi? Ya. Nah, khususnya di Kabupaten Cianjur sekarang, Utara Cianjur itu kita khususkan untuk para wisatawan yang dari Jabodetabek, dari mulai Kerawang, Bekasi, Depok, Bogor, dan Jakarta dan Tangerang. Itu mereka biasanya ingin mempunyai hawa sejuk, ya. Itu Utara Cianjur, Cipanas dan sekitar. Kita punya taman bunga, punya kota bunga, punya Sea Village, punya The Nice, dan tempat-tempat indah lain di Utara Cianjur. Ya. Di tengah Cianjur tadi yang disebutkan di ibu kotanya Cianjur ada alun-alun. Nah, alun-alun ini biasanya dikunjungi oleh warga sekitar, Cianjur, warga Cianjur, dan tadi disebutkan dari warga Sukabumi atau Bogor dan yang dekat-dekat Bandung Barat, yang sekitar. Biasanya mengunjungi sore-sore itu ataupun hari Minggu mengunjungi alun-alun. Nah, yang ada satu lagi nih yang potensialnya alamnya sangat indah, yaitu Cianjur Selatan. Cianjur Selatan itu mempunyai pantai di Kabupaten Cianjur ini 75 km panjang. Itu sangat luas. Makanya di sana kita akan banyak tempat-tempat spot-spot yang sangat menarik. Salah satu contohnya Karangpotong. Karangpotong yang ada di Sinambarang. Itu oleh banyak wisatawan yang sudah datang ke Karangpotong. Nah, ada satu lagi untuk memasuki pasar. Tadi pasar Cianjur Selatan itu yaitu melalui Naringgul. Pasar kami itu untuk Bandung sekitar, karena Bandung ini nggak punya pantai ya, makanya orang Bandung itu senang main ke pantai. Nah, kalau nanti akses jalan sudah diperlebar, jalan tol Seroja udah sampai Ciwidey, itu nanti orang Bandung ke pantainya 1 jam. Nah, kita mempersiapkan, kita ada di Cidaun ada pantai namanya Pantai Cemara, dan ada pantai Batu Kukumbu atau di Cilaki, daerah perbatasan dengan Garut. Pasar itu yang Cianjur Selatan dan Naringgul itu untuk Bandung Raya, dari mulai Ranca Ekek sampai ke Cimahi dan Bandung. Itu populasinya sangat besar. Kita dorong main ke Cianjur Selatan. Nah, nanti bisa kita coba, mudah-mudahan
kita ada Perpres 87 untuk percepatan pembangunan Jabar Selatan. Mudah-mudahan kita dengan adanya Perpres tersebut didorong oleh pemerintah pusat untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di Jabar Selatan. Mungkin itu penjelasan sementara. Baik Pak Kadisnya, dari beberapa objek wisata ada yang laut dengan panjangnya 75 km, begitu ada juga wilayah darat dan juga pegunungan. Saat ini pengembangannya fokus ke arah objek wisata laut, pantai, pegunungan atau seperti apa Pak Kadis? Jadi alhamdulillahnya di Cianjur ini dikarunia alam yang sangat indah. Kita mempunyai curug yang banyak. Di tengah yang tadi kita sebutkan, di tengah kota, kita ada alun-alun, ada Gunung Padang, ada juga Curug Cikondang. Recording atau yang turun dari air terjun itu. Itu sudah banyak yang mencobanya. Nanti juga para karyawan TVRI harus mencobanya ke sana, ke Curug Cikondang. Itu sekitaran Gunung Padang. Ya, di sana Gunung Padang. Nah, konsentrasi pembangunan kita, yaitu kita juga mengembangkan minat-minat khusus. Banyak sekarang wisatawan yang mempunyai minat khusus. Nah, kita akan dorong itu, yaitu tadi pantai dan pegunungan yang curug-curug itu. Kita sudah kembangkan, ada Curug Ciastana di Kadupanak, di tengah tadi, tengah-tengah Kabupaten Cianjur, kita bangun namanya Curug Ciastana di Kadupanak. Nah itu bisa kita aksesnya udah bagus, dari Sukanagara itu bagus. Nah ini yang gambar Curug Cikondang nih. Curug Cikondang nih unik, sangat bisa diturunin oleh kita, dekat dengan Gunung Padang. Dekat Gunung Padang, sekitar Gunung Padang. Jadi kita nanti ada super prioritas pembangunan pariwisata kisaran Gunung Padang. Ada stasiun Lempegan, Gunung Padang, dan Curug Cikondang. Ada 3 destinasi yang di kisaran Gunung Padang itu yang potensial sekali. Itu Bu Ayu. Baik, dari banyaknya objek wisata di Kabupaten Cianjur, bagaimana dengan aksesnya? Tadi ada akses yang sudah baik menuju salah satu objek wisata. Lalu kemudian akses yang paling parah, tapi ini objek wisatanya begitu potensial begitu. Nah, ini di daerah mana yang memang perlu akses khusus menuju lokasi wisata tersebut? Ini unik ya. Wisatawan tuh kadang-kala makin sulit, itu makin dia senang. Oh, makin tertantang begitu ya Pak? Makin tertantang. Kita ada Curug Citambur ya, itu curug tertinggi. Ada di Kecamatan Pasir Kuda. Tapi akses dari Bandung, dari Ciwidey, itu bagus. Dari situ Patenggang, itu udah mulus sampai ke depan Curug Citambur. Jadi tadi yang saya sebutkan tadi, Cianjur Selatan itu kita buka peluang akses untuk Bandung Raya. Bayangkan aja kalau kita di Ranca Ekek ya, Ranca Ekek, Majalaya, Soreang, Banjaran, Cimahi, Kota Bandung, dan Bandung Barat, kita dorong untuk main di Cianjur Selatan melalui Naringgul. Naringgul tadi ada sebelahan, dengan Naringgul itu ada Kecamatan Pasir Kuda yang punya Curug Citambur, curug tertinggi di Jawa Barat. Ya, Pak Kadis, ada kendala yang ditemui ketika Bapak selaku Kepala Dinas juga melakukan pengembangan kepariwisataan di kabupaten ini, Pak. Kendala terbesarnya apa sih, Pak? Kendala terbesarnya mungkin itu tadi infrastruktur ya, dan pengembangan destinasi. Memang kita juga dorong pihak-pihak investor untuk mengembangkan tempat-tempat wisata di Kabupaten Cianjur ini. Karena bagaimanapun juga keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah, kita tahu ada fiscal gap yang itu juga harus kita sadari. Makanya kita dorong untuk peran swasta, peran perusahaan yang
ingin berinvestasi di Cianjur dipermudah, tidak akan dipersulit, apalagi khusus di pengembangan investasi di pariwisata. Kita buka sebesar-besarnya, kita buka peluangnya, pasarnya terbuka. Makanya saya tadi sebutkan, sekarang wisatawan itu hanya sampai yang Bandung itu, Bandung Selatan itu sampai ke situ Pategang. Kita dorong nanti ke Cianjur Selatan. Akses yang sudah bagus, alhamdulillah, kebaikan dari Provinsi Jawa Barat untuk membuka lebar-lebar akses dari Ciwidey ke Jabar Selatan. Itu. Baik Pak Kadis, kita tadi sudah berbicara tentang kepariwisataan begitu ya. Memang Kabupaten Cianjur ini begitu potensial di bidang kepariwisataan. Lantas seperti apa nih di bidang budayanya sendiri? Kita punya Perda 18 tahun 2001 mengenai 3 pilar budaya kita. Budaya kita itu ada yang namanya main pop, silat, maos, maos itu mengaji, dan mamaos, Cianjuran. Nah itu budaya kita mengakar kuat, gitu loh. Ya, kita sudah diperdakan dan kita kewajiban untuk melestarikan, dan di setiap kita ada destinasi, kita berkolaborasi dengan sanggar-sanggar untuk bisa mengisi supaya tadi tuh wisatawan dapat menikmati akar budaya di Kabupaten Cianjur ini, yang 3 pilar tersebut, mulai maos, mamaos, dan main pop. Baik, ini menarik sekali. Ya, bagaimana? Ya, ini menarik sekali, ada 3 pilar budaya yang memang dijaga kelestariannya di sana ya. Main pop itu pencaksilat Buhun kalau nggak salah ya Pak ya. Nah kemudian juga mamaos itu Cianjuran, dan satu lagi yakni tadi apa Pak? Main pop, mengaji. Nah, dari ketiga pilar ini, masyarakat Cianjur sendiri lebih tertarik ke pilar yang mana nih, Pak? Saya kira masyarakat Cianjur ini yang tadi, maos itu kan kita ini terkenal dengan kota santri ya. Iya. Kota sana, itu kan kita banyak para santriwan yang bermukim di Cianjur, dan mereka mengembangkan budaya-budaya mengaji dengan kasidahannya, dengan budaya-budaya Islamiknya, dan itu mengakar juga di dalam kebudayaan kita. Akulturasinya sangat kuat, dan mamaos main Cianjuran itu, jadi saya kira masyarakat Cianjur sangat berminat pada 3 pilar tersebut. Padepokan yang disebut pencaksilat itu tumbuh di setiap desa, pasti ada punya padepokan. Terus di setiap desa juga punya sanggar-sanggar kesenian. Saya kira banyak potensi-potensi di Kabupaten Cianjur ini yang peradaban tentang kebudayaannya yang asli Sunda itu kuat di Cianjur. Makanya saya tidak khawatir kalau di Kabupaten Cianjur ini banyak para penggiat kesenian atau kebudayaan yang terus tumbuh setiap tahunnya. Baik Pak Kadis, nampaknya tidak mengherankan jika Kabupaten Cianjur baru-baru ini juga meraih penghargaan sebagai kota kreatif dari Kemenkraf begitu ya. Nah, apa tindak lanjutnya Pak? Tindak lanjut setelah meraih penghargaan ini dari kepariwisataan dan juga budaya dari Dinas Budaya dan Kepariwisataan Kabupaten Cianjur akan seperti apa nih tindak lanjutnya? Nah, kita tinggal menjambungkan keseluruhan dari stakeholder, dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Cianjur, bagaimana kita mendorong supaya jadikan kita ini jadi menumbuhkan, menciptakan lapangan pekerjaan. Tadi yang sebutkan bahwa kita kota kreatif. Alhamdulillah juga Kabupaten Cianjur sudah mempunyai gedung Creative Center, banyak diisi oleh anak-anak muda yang kreatif, yang melahirkan ide-ide atau melahirkan karya-karya besar yang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi salah satu dari fungsi kita, bagaimana pemerintah daerah mendorong itu agar tumbuh, menciptakan peluang-peluang usaha
di tempat-tempat wisata, melahirkan ekraf atau melahirkan kerajinan-kerajinan yang bernilai tinggi, bisa dijual kepada masyarakat sebagai buah tangan di Cianjur untuk dibawa pulang oleh wisatawan. Itu yang akan menambah value, menambah nilai untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cianjur. Makanya saya harap para pengusaha untuk segera berinvestasi di Kabupaten Cianjur, khususnya tempat wisata. Kita buka peluang, kita permudah perizinannya. Baik. Itu. Ya, baik Pak Kadis. Nah, sejauh ini promosi yang dilakukan dari Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur seperti apa nih untuk mengangkat destinasi wisata yang ada, kemudian juga memasarkan produk-produk ekraf yang ada di Cianjur? Baik, jadi promosi kita sekarang karena zaman kita sudah berbeda, jadi kita juga sekarang sudah mulai memasarkan dengan cara-cara yang luar biasa juga. Jadi kita setiap harus dengan cara-cara yang istimewa juga. Jadi percepatan itu kita dengan elektronik, dengan handphone seperti ini, dengan gadget seperti ini, makanya kita akan dorong pemasaran dengan cara-cara yang seperti sekarang berlaku. Terus juga kita bekerjasama dengan daerah-daerah sekitar yang saya sebutkan tadi. Kita juga mulai menjajaki, mulai kita membagi peran dengan teman-teman di sekitar Kabupaten Cianjur. Jadi jangan sampai kita bersama-sama untuk memasarkan di tempat masing-masing itu keistimewaan yang ada di Jawa Barat ini. Contoh, misalnya Bogor, bisa juga memasarkan di Kabupaten Cianjur. Saya juga bisa memasarkan di Bogor. Atau kita juga bisa memasarkan di Bandung. Bandung pun bisa memasarkan di kita. Kita lagi bersama-sama dengan beberapa kabupaten kota untuk sama-sama bisa membangun jalin kerjasama. Seperti itu kita promosinya. Ya, tentu Kabupaten Cianjur memiliki potensi yang luar biasa, tidak hanya objek wisata, dari ekrafnya juga, termasuk batiknya juga yang belum sempat dibahas. Mungkin nanti di bulan depan bisa kita bahas lagi ya Pak. Sekali lagi terima kasih buat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur, Bapak Pratama Nugraha Emawan SH MSI. Sukses dan semangat terus untuk Anda. Terima kasih Pak, wassalamualaikum. Waalaikumsalam.